Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Topik, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Pak Den sehat selalu. Pak Den sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak Topik, nggak kerasa nih kita udah masuk pertemuan ketiga ya untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Ya Pak, jadi pertemuan ke satu kedua kemarin kita kan perkuliahannya udah sinkronus nih. Jadi Mm-mm. pertemuan ketiga ini kita coba buat collab bikin satu video pembelajaran. Iya, baik. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa untuk diskusi selepas menyaksikan video ini sehingga ketika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan melalui WAG atau Japri ya Pak Taufik ya. Pak, jangan ragu atau sungkan buat menghubungi saya atau Pak Deden langsung. Oke, siap. Nah, untuk hari ini ya kita coba melanjutkan beberapa metode nih Pak Taufik. Kalau kemarin kita belajar bubble sort ya, sorting atau pengurutan. Sebenarnya kan banyak ya Pak Taufik ya, ada bubble sort, kemarin kita pelajari pengurutan tuh. Kemudian nanti hari ini kita coba akan belajar selection sort dan juga untuk insertion sort gitu. Tapi sebetulnya ada banyak sekali metode atau algoritma yang mempelajari tentang pengurutan sebuah angka gitu. Nah, sisanya nanti bisa kalian cari. Di sini kita coba 3 metode kita pelajari ya. Dari bubble, kemudian selection, hingga insertion gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita coba masuk langsung saja Pak Topik kali ya untuk apa namanya selection sort gitu. Baik, saya coba untuk menjelaskan di sini selection sort ya, algoritma pengurutan dari yang sudah ada. Kalau sebelumnya kita belajar bubble sort itu membandingkan ya teman-teman, membandingkan sesuatu hal ya, kemudian membandingkan dua angka kurang lebih kayak gitu. Ada dua angka yang dibandingkan, kemudian dia akan bergeser dan seterusnya sampai array terakhir. Betul Pak Topik ya seperti itu ya ininya prosedurnya. Sederhananya bisa dikatakan seperti itu untuk bubble sort sendiri. Ya. Nah, sekarang kita coba untuk mempelajari selection sort ya. Kalau dilihat judulnya, selection ini kan pemilihan. Pemilihan itu berarti ada yang dipilih gitu. Idenya kayak gitu, idenya. Nah, di sini saya akan tampilkan dulu sebelum masuk ke codingnya, tampilkan PPT-nya atau PowerPoint di mana ada ilustrasi nantinya yang akan saya jelaskan. Dari ilustrasi tadi seperti biasa kita akan coba nanti masuk ke algoritmanya gitu. Oke, selection sort. Nah, sebetulnya selection sort ini muncul dengan ide pemilihan. Dia pemilihannya itu baik nilai yang terkecil atau yang terbesar, sama saja sebetulnya nantinya. Nah, tapi yang sekarang kita kasih kasus yaitu pemilihan yang terkecil. Artinya nilai value atau nilai indeks terkecil di dalam sebuah himpunan. Nah, pasti himpunan array. Biar nggak bingung, seperti biasa kita gunakan array satu dimensi saja gitu. Nah, kemudian nanti ini juga sebetulnya sama, pembanding juga. Ada yang dibandingkan gitu. Nah, apa yang dibandingkan ya? Nanti yang dibandingkannya itu adalah nilai minimum ya, nilai minimum dari sebuah indeks yang diurutkan dan nilai indeks yang berjalan. Berjalan itu berarti nantinya looping gitu. Nah, atau yang beriterasi, kurang lebih kayak gitu. Coba kita lihat ya, di sini misalnya ada contoh ya. Contoh, kemudian di sini asumsikan saya bikin 2 variabel. Yang pertama itu variabel warna merah ya. Tanda panah merah ini menggambarkan
nilai minimum yang nantinya akan disimpan. Kemudian variabel yang kedua yaitu current item atau tanda panah warna biru ini melambangkan dengan nilai yang berjalan yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai minimum. Oke, di sini saya punya angka random satu dimensi ya. 2, 8, 5, 3, 9, 4, 0 gitu. Nah, misalnya ini ya secara indeks. Indeks itu kan urutan Pak ya sebenarnya Pak ya, betul ya? Di sini berarti kan ada 0 ya. Kalau kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu. Dengan nilainya yaitu kalau indeks ke-0 berarti 2, indeks ke-1 nilainya 8, indeks ke-4 nilainya 9, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian ya dari sini dari indeks ini di posisi awal ya, di posisi awal itu ada kita asumsikan dua tanda panah di mana yang panah tadi saya bilang untuk menyimpan nilai minimum yang pertama. Nilai minimum berarti nilai yang terkecil ya. Nanti dia akan bergeser dari kiri ke kanan gitu. Nah, nilai yang kedua atau variabel yang kedua tanda panah warna biru ini melambangkan nilai yang dibandingkan dengan nilai yang terkecil. Oke, contoh seperti itu. Nah, di sini posisinya keduanya itu ada di indeks 0 atau indeks pertama. Nah, kemudian dari indeks ini nanti dia akan seolah-olah berjalan seperti ini. Yang warna birunya, dia akan berjalan bergeser ya. Nah, ketika dia bergeser tanda panah yang biru kan di sini diinisialisasikan bahwa nilai minimum yang pertama adalah 2. Gitu, karena dia pertama kali di sini. Nah, kemudian ketika dia bergeser seperti ini, dia akan membandingkan apakah nilai 2 lebih kecil daripada nilai 8 gitu. Nah, kalau misalnya sorry, apakah nilai 8 lebih kecil daripada nilai 2 ya dibandingkannya gitu. Kalau misalnya tidak berarti dia akan melanjutkan pergeseran. Nah, tidak, dia bilang kan seperti itu, enggak tidak bergeser, tidak lebih kecil. Kemudian dia akan bergeser dibandingkan lagi apakah nilai 5 lebih kecil daripada 2 ya, nilai minimumnya. Enggak juga. Kemudian dia bergeser lagi. Apakah nilai 3 sekarang ya lebih kecil daripada 2? Dia bilang enggak juga, karena memang 2 lebih kecil daripada 3, yang betulnya kayak gitu. Nah, kemudian dia geser lagi nih ke sebelah kanan. Nah, di sini dibandingin lagi angka 9. Apakah 9 lebih kecil daripada dengan 2? Tidak. Bergeser lagi. Nilai 4 lebih kecil daripada nilai 2? Tidak juga. Kemudian yang terakhir di indeks ke-6 atau nilai yang ke-7 yaitu 1 ya, dibandingkan lagi nilai 1 apakah lebih kecil daripada 2, di mana nilai 2 ini menjadi current minimum yang pertama ya, ingat ya. Nah, di sini jawabannya iya pasti. 1 lebih kecil daripada 2. Nah, kalau misalnya kondisi kayak gini, berarti nilai minimumnya akan berubah, tidak menjadi 2 lagi. Tapi nilai minimumnya berganti menjadi 1 gitu. Ya, nilai minimumnya ganti jadi 1, nggak 2 lagi. Nah, sehingga karena ini udah di ujung, maka proses selanjutnya yaitu akan menukar atau di-swap antara nilai indeks yang sebelumnya yang pertama ya dengan indeks yang minimum yang terkecil gitu. Sehingga ini akan di-swap berarti 1 akan pindah ke 2, 2 akan pindah ke 1. Gitu untuk langkah pertama. Nah, kemudian ya karena dia sudah dirubah indeks pertama atau indeks ke-0 ini, sehingga dia akan maju gitu, akan maju ke indeks selanjutnya. Dia akan mulai dari current minimumnya mulai dari indeks kedua yang bernilai 8. Nilai satunya di bawah enggak? Ya jelas enggak, karena sekarang sudah masuk ke yang iterasi selanjutnya. Nah, sekarang prosesnya sama lagi gitu.
nilai yang pertama atau nilai yang warna merah ya, tanda panah warna merah, ini akan menjadi nilai minimum yang pertama. Berarti nilai minimum yang pertama yaitu adalah 8. Current itemnya atau tanda panah warna biru akan bergeser seperti yang tadi ya. Akan dibandingkan lagi, 5 lebih kecil daripada 8, ya maka yang tadinya nilai minimumnya berisi 8 akan berubah menjadi 5 gitu. Di swap nggak? Belum. Karena dia akan bergeser sampai selesai gitu. Dia akan geser lagi, tapi nilai minimumnya sudah berubah menjadi 5 gitu. Dia akan geser, mencari lagi, membandingkan lagi, nilai 3 apakah lebih kecil daripada 5? Ya, betul. Sekarang nilai minimumnya akan ditempatkan dengan nilai 3 gitu. Disimpan di dalam nilai minimum sekarang menjadi 3. Nah, kemudian dia akan bergeser lagi. Nilai 9 apakah lebih kecil daripada 3? Tidak. Maka nilai minimumnya akan tetap menjadi 3. Kan nggak kondisinya tidak benar kan? Nah, sekarang dia akan geser lagi tanda panah warna birunya. Dia akan mencari lagi nilai 4 apakah lebih kecil pada nilai 3? Tidak. Dia akan geser lagi. Dibandingkan lagi, apakah nilai 2 lebih kecil daripada nilai 3? Ya. Maka nilai minimum yang tadinya berisi 3 diganti menjadi 2. Nih ya, dia ada proses penggantiannya ya, berarti ya gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai sampai ujung, dia akan swap nih. Oh, ternyata nilai minimum yang paling kecil pada iterasi yang kedua yaitu 2. Maka 2 ini akan diswap dengan indeks yang ke selanjutnya gitu. Indeks yang ke 1 berarti 0, 1 ya gitu ngitungnya. Nah, dia akan diswap, ditukar ya, ditukar dengan 8 ya. Di sini biar nggak bingung saya coba tulis lagi. Indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dia akan ditukar nih. Indeks ke-6 ditukar dengan indeks pertama di swap. Artinya nilai 2 yang berada pada indeks ke-6 akan ditukar ke indeks pertama yang bernilai 8. Di swap lah dia prosesnya berubah akhirnya. Nah, ini iterasi kedua nih. Kemudian dia akan melakukan hal yang sama, masuk ke iterasi ketiga gitu, atau looping ketiga. Dikembalikan menjadi 0 gitu. Dikembalikan menjadi 0 berarti dalam artian begini, 0 itu maksud saya adalah dia akan mendeklarasikan lagi bahwa nilai minimum atau tanda panah warna merah itu berada pada nilai 5 atau indeks kedua gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah seperti ini, lakukan hal yang sama, dia akan membandingkan current itemnya atau tanda panah warna birunya akan bergeser ke sebelah kanan. Apakah nilai 3 lebih kecil daripada 5? Jawabannya iya, gitu. Kemudian pasti nilai minimumnya yang tadinya 5 akan berganti menjadi 3. Belum di swap ya, ingat ya prosesnya nggak akan di swap dulu sampai sebelum di ujung. Gitu. Tapi dia akan bergeser lagi. Nilai 3, nilai 9 karena dia sudah bergeser, apakah lebih kecil daripada 3? Tidak. Dia akan mencari lagi current itemnya atau tanda panah warna birunya. Nilai 4 apakah lebih kecil daripada nilai 3? Tidak. Berarti nilai minimum sekarang tetap 3. Kemudian dia akan bergeser lagi ke 8. Apakah nilai 8 lebih kecil daripada nilai 3? Jawabannya tidak juga. Maka nilai minimum yang terkecil ya, karena tidak ada perubahan tadinya, berada pada posisi indeks ketiga dengan nilai 3. Kebetulan seperti itu, maka akan diswap dari indeks kedua ke indeks ketiga. Maka dilakukanlah proses swap gitu. Oke, selanjutnya biar lebih paham lagi gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang berarti posisinya ada di indeks atau iterasi ketiga gitu. Nah, atau iterasi keempat di sini. Nah, iterasi keempat di sini di mana akan dikembalikan lagi
current minimumnya sekarang yaitu bernilai 5 pada indeks ketiga gitu. Kemudian nilai current itemnya juga berada di posisi indeks ketiga. Dia akan bergeser dan membandingkan nilai 9 ya akan dibandingkan dengan nilai 5, apakah lebih kecil nilai 9 daripada nilai 5? Jawabannya tidak. Maka nilai minimum saat ini tetap 5. Kemudian dia akan dibandingkan lagi, bergeser. Apakah nilai 4 lebih kecil daripada nilai 5? Jawabannya iya. Maka nilai current minimumnya atau nilai minimumnya akan berubah. Tidak 5 lagi, berarti berubah menjadi 4. Disimpan ke dalam variabel yang tadi saya bilang current minimum. Oke, kemudian dia akan bergeser lagi nih. Apakah nilai 8 lebih kecil daripada nilai 4? Jawabannya tidak. Maka secara aturan dari logika ini, nilai minimum yang sekarang yang bernilai 4 akan diswap dengan indeks ke-3 gitu. Diswap lah dia 5 ke 4, 4 ke 3. Begitu. Kemudian ya, kita lanjutkan lagi di iterasi selanjutnya. Di sini kita memiliki nilai current minimum yang pertama yaitu 9 akan dibandingkan dengan 5. Nah, apakah nilai 5 di sini ya lebih kecil daripada 9? Pasti jawabannya iya. Tapi ingat, tidak dilakukan swap. Yang berubah adalah current minimumnya atau minimum saat ini gitu. Maka yang tadinya nilai current minimumnya 9 berganti menjadi nilai 5 gitu. Kemudian dibandingkan lagi, nilai 8 apakah lebih kecil daripada 5? Tidak. Maka nilai 5 yang current minimum sekarang akan diswap dengan indeks atau yang bernilai 9 tadi. Indeks 4 yang bernilai 9. Sehingga diswap seperti itu. Kemudian lanjut lagi, sedikit lagi nih. Nah, kembali lagi, nilai current minimum yang awal yaitu bernilai 9, kemudian akan dibandingkan dengan 8 ya. Nah, pasti 9 lebih kecil daripada 8. Maka karena sudah di ujung ya pergeserannya, sehingga langsung saja current minimum sekarang bernilai 8 akan diswap dengan nilai 9 gitu. Nah, karena masih ada satu lagi, dia akan membandingkan pada diri sendiri nih biasanya kalau udah di ujung seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya dia akan membandingkan nilai 9 apakah lebih kecil dengan 9, oke, berarti kan tidak ada pergeseran dan tidak akan pasti swap karena sama nilainya atau indeks yang dibandingkan gitu kira-kira. Maka nilai 9 inilah yang menjadi nilai terakhir atau nilai yang terbesar pada pengurutan sorting selection sort ini. Begitu kira-kira Pak Topik. Sehingga sudah terlihat kenapa disebut dengan selection, karena ada yang diseleksi. Apa yang diseleksinya? Nilai minimumnya gitu. Gitu kira-kira Pak Topik untuk teorinya. Oke, jadi setiap iterasinya tuh dia ngecek masing-masing indeks array ya Pak. Jadi ngebandingin dulu mana yang paling kecil gitu. Kalau udah paling kecil dia simpan di ujung gitu ya Pak sederhananya. Iya, betul. Di sebelah kiri disimpan di ujung. Cuman idenya di sini dia tuh menseleksi atau memilih nilai yang terkecil dulu. Nah, dipilih. Makanya nanti ada sebuah variabel namanya current minimum disimpan gitu. Nah, gitu kira-kira teorinya. Kita coba nih sekarang masuk ke coding kali Pak ya. Boleh Pak, biar lebih jelas juga buat mahasiswa kalau kita demonstrasikan langsung. Iya, oke. Kita coba masuk ke codingnya. Coba saya close dulu. Kemudian kita masuk ke algoritmanya. Di sini ya, saya seperti biasa menggunakan C++. Saya akan coba coding dengan nilai yang sama ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu atau baris per baris ya di sini. Di sini saya hanya menggunakan satu kelas main saja. Takut bingung nantinya teman-teman ketika saya gunakan banyak kelas atau prosedur, biarkan satu, yang penting algoritmanya bisa dipahami gitu. Nah, di sini juga langsung saya inputkan Pak Topik, di mana tadi kan menampung nilai berarti ada sebuah variable array kan. Nah,
Sebuah variable array ini saya asumsikan namanya menjadi A ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 7 ya. Ingat biasanya kalau array itu kan menggunakan tanda siku, tutup kurung siku gitu. Kemudian nilainya adalah 2, 8, 5, 4, 9, 5, 3, 9, 4, 1 gitu. Sesuai dengan yang ilustrasi sebelumnya. Nah, dari algoritma yang ada atau ide yang ada, artinya saya membutuhkan sebuah nilai n gitu. Sebenarnya kan ini bisa saja yang seperti kita ajarkan sebelumnya di pertemuan pertama Pak Topik, sehingga bisa mengetahui nilai jumlah indeksnya gitu. Kalau nggak salah tuh gunakan apa ya Pak Topik? Lupa lagi saya teh. Pakai size of, Pak. Oh iya betul, pakai size of, kemudian dibagi gitu. Nah, teman-teman nanti bisa mencoba biar fleksibel, tapi di sini saya contohkan langsung saja deh karena statik dan sedikit juga. Jadi n-nya ini berjumlah 7. 7 ini maksudnya apa? Yaitu jumlah dari himpunan yang ada. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Kemudian kalau dalam proses swap nanti ya, saya membutuhkan satu variabel temporary Pak untuk di swap gitu. Nggak bisa langsung digantikan seperti itu. Saya butuh variabel kosong. Nah, makanya di sini saya kasih namanya variabel temporary dengan tipe datanya integer gitu. Oke, kita lihat prosesnya ya. Di sini prosesnya itu ya, saya menggunakan dua for dan dua kondisi ya. Ada dua for dan dua kondisi. Kita lihat dari kondisi yang pertama, kayaknya saya harus pakai annotate ini, kemudian oke ya. Oke. Nah, di sini for yang pertama ya, ini bisa diperhatikan. Ini pasti kenapa harus ada for, Pak? Kan tadi ilustrasinya juga berjalan ya, berjalan dari indeks pertama, indeks 0 sampai indeks terakhir. Kemudian dia balik lagi indeks ke 1 sampai indeks terakhir. Kemudian dia tambah lagi dari indeks ke 2 dan seterusnya. Artinya ada proses pengulangan, makanya gunakan for gitu. Yang paling enak pakai for memang. Nah, di sini saya asumsikan di for yang pertama yaitu ada variabel i sama dengan 0, saya asumsikan seperti itu. Kemudian i lebih kecil minus 1. Nah, i lebih kecil minus 1 artinya nanti dia akan menghitung indeks sebelumnya gitu ya. Indeks sebelumnya. Nah, di mana nanti akan ada i plus plus seperti biasa, berarti increment menambah sendiri nantinya gitu. Nah, sekarang berarti kan kalau n lebih kecil n lebih kecil 1 atau n minus 1 berarti n-nya tadi 7 ya, dikurang 1 berarti 6. Gitu ya logikanya ya. Karena kenapa? Kalau tadi balik ke ini ya, balik ke apa namanya? Ke ilustrasi yang tadi, kan pergeserannya tidak 7, tapi dia menambah satu iterasi, bukan satu iterasi, satu indeks, sehingga total pergeseran itu kurang lebih minus 1 gitu. Makanya saya minus 1-in di sini jumlahnya. Agar pergeserannya itu tidak 7 gitu. Nah, kemudian di sini saya punya integer min, di mana ini yang tadi saya sebut yaitu current minimum. Current minimum itu atau tanda panah warna merah itu ini ya, variabel penampung ya, variabel penampung di mana indeksnya ya, indeksnya saat ini adalah i. Saya setting kayak gitu. Indeksnya yaitu i gitu ya. Berarti minimum sekarang sama dengan i, berarti min ini sekarang sama dengan 0, sama saja kayak gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya akan bikin for-nya lagi. Nah, for ini nanti yang berjalan nih. Berjalan terus dia bergeser membandingin. Geser bandingin, geser bandingin, geser bandingin gitu. Kayak yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini saya gunakan variabel j ya, integer j sama dengan i plus 1 ya. I plus 1 kan bilangnya gitu. Berarti kan yang dibandingin kan nilai i dan i plus 1 berarti gini kan. Kalau saya gambarin. Nah, gini ya.
Aduh, salah euy. Nah, misalnya gini kan. Nilai 2, nilai 8, nilai 5, dan seterusnya. Kan gitu ya. Nah, 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang di sini J sama dengan I kondisi sekarang adalah 0 ya. Ditambah 1 berarti mulainya tidak dari 0 indeksnya nantinya. Berarti dari plus 1 berapapun nanti dia. Kemudian J ya. J lebih kecil N. N-nya berarti 7 di sini ya. Nanti increment J plus 1 plus 1. Nah, agar dia bisa dibandingkan berarti ada pembanding atau kondisi di dalamnya. Nah, di sini baru terlihat nih nanti. Sekarang A ke J ya, nilai A ke J. Nilai A ke J ini kan adalah sorry sebentar ya, nilai A ke J saya geser dulu sini biar terlihat. Oke. Nah, nilai A ke J sekarang nilai A ke J itu J-nya berapa nih sekarang? J-nya kan 0 karena I-nya 0 ditambah 1 berarti 1 kan? J-nya ini berarti nilai array ke indeks pertama berapa? Yang di sini berarti yang dibandingin dia. Posisinya ada di sini. Gitu. Yang nggak bingung nih. Saya kasih jadi warna biru deh kayaknya Pak, tapi biar enak dilihat. Nah, berarti di sini panah yang biru, ilustrasi yang tadi ya. Kemudian, apakah dia lebih kecil daripada A min? Min ini berapa sekarang? Min ini kan sama dengan I kondisi yang saat ini. Minnya 0, berarti ini yang warna merah nih. Tanda panah warna merah. Gitu. Nah, apakah dia lebih kecil? Tanda panah warna biru atau A ke J lebih kecil pada A ke min? Jawabannya kan tidak ya. Karena tidak, maka dia tidak dijalankan yang ini. Gitu ya. Tidak dijalankan dan sorry saya ganti jadi warna putih aja biar kelihatan. Nah, di sini dia tidak dijalankan, kondisinya salah ya. Maka dia akan looping lagi nih ke atas. Looping karena kan harus menyelesaikan yang paling dalam dulu looping teh. Kalau ada looping bertumpuk atau looping bersarang seperti ini. Nah, kemudian apa namanya? J-nya akan bertambah gitu. J-nya akan bertambah 1 gitu ya, akan bertambah 1. Nah, sekarang J yang kedua nah kemudian selanjutnya ya, di sini kan ada J plus 1, karena udah plus-plus seperti ini berarti kalau tadi mulainya 0 tambah 1, sekarang J selanjutnya itu 2 gitu. Indeks kedua kan, berarti kan apakah 2 ini lebih kecil daripada N? Jelas betul ya. Maka dijalankan lagi nih, jalankan lagi ya. Kemudian indeks ke selanjutnya J ya. J yang ini 2 ya. Bergeser dengan nilai minus. Berarti kan ini kan yang biru ya. Ini yang biru nih. Berarti dia geser. Ini coret. Dia geser ke sini. Dibandingin lagi. 5 apakah lebih kecil daripada 2? Jawabannya tidak gitu. Maka tidak dijalankan yang ini. Lanjut lagi dia ke atas. Balik lagi dia ke sini. Nambah lagi J-nya jadi 3. Geser lagi jadi ke sini kan ya. Dia geser lagi ke sini. Garisnya variabelnya dibandingin lagi, looping lagi dan seterusnya sampai ke yang terakhir gitu. Nah, kemudian kalau sudah selesai looping ya,
di posisi paling ujung nih, nanti di sini ya, posisi paling ujung ya, dia tidak kembali ke for dulu karena di sini ada kondisi di sini. Nah, disinilah fungsi dari swipe ya. Nah, di posisi yang ke-8 nih tadi ya, kalau dari ilustrasi kita, kalau seingat saya itu nilainya 1 di ujung ya. Ini kan 1 di ujung. 5, 3, kan di sini 3, 9, ada 9, ada 4. Nah, ketika dia looping yang di sini, berarti kan tanda panahnya di sini nih. Gitu. Nah, kondisinya seperti ini, berarti kan ketika dia looping nih, apakah A ke J, A ke J-nya tetap di sini kan tadinya. Sorry, yang ini A ke J nilainya 1 lebih kecil daripada A ke min masih nilainya 0 ya, masih yang ini ya. Jawabannya iya betul. Nah, minnya berubah. Minnya berubah sama dengan J. J-nya saat ini pada indeks berapa? 3, kemudian 4, 5, 6. Berubah menjadi ke indeks ke 6. Gitu. Ya, sekarang. Nah, nanti dilihat nih indeksnya. Ketika sudah selesai for, dia turun ke bawah, akan membaca lagi kondisi. Minnya kan 6. Sudah berubah. Sudah berubah minnya kan ya, karena berubah ada kondisi tadi di sini. Min nilainya 6 lebih tidak, apakah tidak sama dengan I? I-nya kan yang pertama adalah 0. Gitu. Karena dia sudah mengalami perubahan, jawabannya iya, maka dia akan di-swap nih. Di-swap, ditukar. Nilai A ke I, nilai array A ke I, I-nya kan masih 0, berarti nilai 2. Di sini nilai 2. Ditampung ke temporary ya, kan gitu swap teh. Kemudian nilai A ke I yang tadinya 2 akan diganti A min. Nilai A min teh berapa? Min ini kan 6 sekarang. Berarti 1 kan. Nah, berarti ini akan diganti ke sini swapnya. Gitu posisinya ya. Mudah-mudahan paham nih. A minnya indeks ke-6, nilainya 1 ya, akan diswap atau diganti atau di replace ya nantinya ke A ke I. Nah, A ke I-nya 2, berarti sekarang A ke I itu yang ini berganti menjadi nilai 1 gitu. Nah, kemudian A ke minnya kan masih 6 nih, tidak berubah. Berarti indeks ke-6-nya akan diganti menjadi temporary. Temporary-nya udah keisi 2 kan? Di-switch lah ke sini, di-swap lah ke sini. Maka di sini akan menjadi nilai 2 gitu. Nah, kemudian setelah selesai seperti ini, selesai kondisi, dia akan looping lagi nih di sini. Masuk lagi ke atas. Gitu. Kemudian I-nya nambah 1. Kan gitu ya. Kemudian dilihat lagi I-nya berapa? 1. Apakah lebih kecil pada N minus 1? Berarti kan 6 ya. Kondisinya masih benar. Lanjut lagi. Berarti sekarang diinisialisasikan lagi. Nilai minnya menjadi indeks ke 1. Nah, karena I-nya kan mulai dari 1. Gitu. Looping lagi, kembali lagi dari awal. Berarti J sama dengan I. I sekarang kan 1 tambah 1 berarti 2. Dicek lagi satu persatu gitu. Sampai berulang ya seperti tadi yang saya jelaskan sehingga mendapatkan urutan yang sesuai apa yang diinginkan. Gitu kira-kira. Nah, kurang lebih seperti itu kita coba runningkan ya. Mungkin agak bingung, tapi kalau misalnya bingung saya kira lebih bagus artinya sudah mulai berpikir ya, nggak masalah. Coba kita jalankan. Di sini seperti biasa ya, nantinya akan saya tampilkan menggunakan looping juga karena sebuah array dimensi. Sehingga jangan heran di sini Pak coding apa ini teh gitu. Ini coding untuk menampilkan gitu. Kita coba jalankan. Oke ya, berurut ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Sehingga selesailah proses pengurutan menggunakan selection sorting. Gitu Pak Taufik, kira-kira yang tadinya acak 28, 5, 3, 9, 4, 1 sudah terurut menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Pusing nggak Pak Taufik? Jadi prosesnya berulang-ulang ya Pak. Betul Dia gitu. ngecek satu-satu dulu, udah satu beres baru ulang lagi gitu. Ya namanya juga sorting gitu. Betul. Ya, emang pasti dia baca dulu keseluruhan elemen arraynya. Setelah keseluruhan elemen array itu dibaca pada iterasi ke-1, dia lanjut ke iterasi berikutnya gitu ya Pak, kurang lebih. Iya, betul Pak Taufik. Oh, Oke, oke. oke. Pak Taufik ada yang mau didiskusikan nih kita berdua nih dengan kondisi asinkronus seperti ini? Mungkin kalau buat saya sih udah cukup jelas Pak. Nanti mungkin setelah kita upload video ini, kita bisa diskusikan dengan mahasiswa kita di WhatsApp grup kelas A dan kelas B mungkin nanti Pak. Oke, kalau begitu. Baik, mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Kalau tidak mengerti silahkan ditanyakan ya. Kenapa kita ajarkan satu persatu untuk membaca algoritma, bahkan yang saya tunjukkan ada tanda panah, balik lagi dan seterusnya, agar otak kita terbiasa membaca bahasa pemrograman atau sebuah algoritma yang ada di komputer gitu. Nah, dengan ilustrasi yang tadi, sehingga harapan kami adalah kalian-kalian bisa menerjemahkan sebuah bahasa manusia ya dengan ilustrasi yang tadi ke dalam bahasa komputer. Oke, baik untuk video pertama kira-kira cukup sekian untuk masalah selection sort Pak Taufik. Kita nanti akan lanjutkan di video yang kedua yang apa namanya membahas tentang insertion sort gitu. Saya ucapkan terima kasih Pak Taufik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.